Kembali dalam acara Buah Bibir bersama dua orang pakar kita, Ibu Reisita Supit dan Dr. Naik L. Tobing, dan juga tentu penonton di studio dan Anda sendiri di rumah. Pak Naik, yang ingin saya tanyakan setelah kita mendengarkan kasus kita pada malam hari ini, belakangan ini kan sekian majalah, sekian seminar, sekian diskusi di mana-mana itu kan melahirkan istilah-istilah yang tadi di awal program kami sebutkan. Ada istilah pil yang bahkan sekarang sudah dianggap umum, ada istilah wheel, ada bobo-bobo siang ya Bu Rey, ada sex after lunch dan sebagainya. Apakah itu bisa kita anggap menunjukkan ada gejala yang makin biasa, masyarakat kota ini makin biasa dengan seks ekstramarital ini? Ya, saya pikir memang makin biasa, orang juga makin banyak mendengar, dan kalau itu terjadi, dan banyak menikmati. Nah, makanya jadi bisa ya dalam keadaan tertentu orang menikmatinya Ya, dan mencarinya. Mencarinya. Jadi itu memang sudah makin biasa, walaupun pada sebagian orang tetap memang memegang norma-norma yang lama. Jadi cuma norma-norma lama itu apa sih? Nah, itu persis. Bahwa norma lama itu mengatakan bahwa orang yang dalam perkawinan yang sudah menikah absolutely tidak bisa kontak seksual atau mencintai orang lain lagi, ya kontak seksual dengan orang lain lagi. Jadi Dr. Naik mengatakan sudah terjadi pergeseran? Pada sebagian ya. Pada sebagian? Pada sebagian. Menurut pengamatan Ibu Rey bagaimana? Sebetulnya kalau dikatakan pergeseran itu mungkin di bumi kita. Pergeseran norma? Di Indonesia. Okay. Tapi actually di negara-negara luar kita itu hal-hal yang masih biasa sekali dan dianggap cuman asal nggak ketahuan aja. Gitu. Kalau Ibu Rey sendiri sebagai pandangan perempuan lah menanggapi masalah kasus seperti Pak Hartono itu bagaimana? Akan banyak terjadi karena itu memang akan terjadi dari aksi dan reaksi. Dan hal-hal ini sebetulnya hanyalah merupakan mungkin presentasi zaman dahulu. Zaman dahulu itu dari zaman Siti Nurbaya sampai dengan Nurtanio. Jadi memang ada hal-hal yang kita boleh pisahkan gitu ya. Sekarang lebih canggih, lebih menggebu, lebih ingin tahu, mencoba dan sebagainya. Dan kalau kami melihat bahwa di tahun 97 ini memasuki 97 itu sudah rankingnya itu sudah lebih kepada yang muda-muda atau dikatakan usia 26 ke atas ya, sudah menggebu, dan hal-hal seperti ini pun terjadi dua belah pihak, yang wanita maupun yang pria. Karena di dalam hal-hal seperti ini memang betul yang dialami dari anak soleh itu menurut kepada orang tua, itu kan zaman Siti Nurbaya toh. Kalau sekarang ternyata bahwa sudah hal-hal etika ataupun norma, tetapi who am I, siapa saya ini, lah kok saya kok gini ya, tapi apakah saya nggak boleh merdeka gitu. Nah, kata merdeka ini terjadi dari tentu lingkungan hidupnya, sosial hidupnya dan sebagainya, modelnya kayak apa modelnya. Jadi modelnya itu pakai handphone atau mungkin pakai kafe, itu tinggal modelnya saja. Tetapi the principle is tekanan-tekanan pressure itu memang sudah terjadi, dan bahwasanya ini sekarang terjadi letupan-letupan yang masih dikatakan ya rada sopan juga sih sebenarnya. Kalau vulgar ya belum. Kita norma-norma ini vulgarnya Mas, ya toh, Mas Naik. Norma-norma. Ya, jadi itu vulgar itu masih tetap di tempurung. Tetapi going to apa? Open akan gitu. Blank gitu tuh. Tapi menurut Ibu Rey bisa sikap kita bagaimana? Kita semakin anggap itu biasa, makin normal. Kita bisa menganggap itu dalam masyarakat biasa. Tetapi individu-individu masyarakat itu punya penilaian masing-masing. Tetapi dari kematangan manusia terjadi penilaian-penilaian mind your own business, atau orang lain bilang emang gue pikirin. Jadi ada hal-hal yang masih bisa dipilah lah. Iya. Kalau Dr. Naik, ini kan problem ini sering dijumpai ada alasan ya. Tentu Pak Hartono ada alasannya. Kasus-kasus yang diceritakan Ibu Rey, mereka semua mengatakan ada alasannya. Apakah alasan-alasan yang selalu diutarakan itu hanya mencari-cari atau memang
memang itu persoalannya. Ada my wife doesn't understand me misalnya, atau saya selalu interaksi dengan orang lain, maka ada yang lebih menarik daripada pasangan saya. Selalu ada alasan. Ya, Selalu ada alasan. Tapi apakah alasan yang dikemukakan itu memang the real reason? Ya itu belum pasti. Iya kan bela diri biasanya. Makanya, jadi selalu mengatakan bahwa istri saya kurang bagus, bahwa saat malam-malam saya ingin jam 11, dia jam 9 sudah tidur misalnya. Kemana saya bikin ini, kan jadi repot jadinya, bukan? Nah, ada juga misalnya istri saya sibuk dan lain-lain, jadi ya dia hanya bisa 2 kali itu sebulan. Itu mah cengeng atulah. Nah, cengeng gitu mah. Ya, tapi laki-laki bagaimana? begitu mah out. Tapi kalau laki-laki sudah kepingin misalnya, sudah butuh, yang begitu yang begini. pusing kepala. Tapi yang masih begini tuh dia pikir gitu. Apa namanya? Percaya diri. Mbak Rey kan wanita, saya laki-laki, saya rasakan sendiri tuh. Betul, jadi ada benarnya juga. Nah, kembali lagi, jadi seseorang toh akan melakukannya, dia mencari excuse, jadi dia mencari pengabsahan untuk perilaku itu, karena kita sudah semakin menganggap biasa. Pengabsahan loh, saya ini ngeri tuh. Nah, ada juga yang mengatakan misalnya, ada juga beberapa ahli mengatakan tidaklah misalnya pengabsahan, tetapi itu adalah memang problem manusia biasa. Jadi bila misalnya seorang laki-laki tidak mendapatkan sesuatu kepuasan lah dari istrinya, psychologically, sexually dan lain-lainnya, maka apalagi kalau sampai cekcok dan lain-lain, maka dia jadi unbalance, dia tidak imbang, jadi pusing kepala, tidak bisa tidur dan lain-lain. Dia cari yang lain. Nah, dia cari yang lain. Berapa? 43. Life starts at 40. No, wes in kok in. Since 25 sudah mulai. Oh iya? Iya. Bukan. Umur 25 udah mulai ya? Sudah mulai. Wah, bel itu dong ya. Betul kan Pak Hartono kan? 25 itu tangga saya untuk ke puncak kepemimpinan. Nah. Dipercayakan. Nah, tapi sudah mulai toh, ada yang lain bukan? Saya kira sekarang ini Pak Naik saat menikmati ya dalam usia saya begini. Nah, itu. Mulai That's the menikmati. word, play the game. Menikmati Follow the kembali. wave. Tetapi sebetulnya ekstramarital itu sudah mulai bertahun-tahun yang lewat bukan? Saya kira demikian. Ya. 243 Dan saya kurangin 25 teh berapanya? Sudah Gila juga. hampir 20 tahun. Dr. Naik, tadi Anda mengatakan pria mulai tidak puas terhadap istrinya, Salah tetapi satu lah. kalau Ibu Rai tadi kan mengatakan ini gejala umum laki dan perempuan mengalaminya, begitu? Nah, memang itu ada problem selalu. Yeah. Ada kebanyakan ada problem. Ada juga tidak punya problem. Tetapi memang walaupun ada problem, tidak selalu orang mencari jalan keluar ekstramarital. Nah, sebagian juga mencari penyelesaian di dalam. Ya kan? Nah, Tunggu, bagaimana Ibu Rai menyelesaikan tadi- ini? Kayaknya kalau sampai datang ke dokter berarti pria tersebut, kita ngomong prianya kan? Ya. Pria tersebut punya niat baik. Oh ya. Ingin memperbaiki. Kalau dia datang sudah Jadi otomatis. kita bisa Untuk mengkategorikan terapi dalam sehari perkawinan, ada ya? berapa praktek yang datang, ya kita lihat lah itu berarti pria yang ingin memperbaiki. Tetapi kalau yang memang Kalau jalan dia sendiri, datang dengan motif sendiri. kalau ada analisa sendiri dan percobaan sendiri dan Iya. menikmati sendiri, memang kumaha eta itu orangnya. Jadi yang dulu Tapi- soleh menjadi nggak soleh sekarang. Tapi kalau istrinya yang datang karena merasa ada persoalan, Itu. Nah, itu kan itu dalam belum tentu. perkawinan extramarital, Itu the harus marriage ke kan. psikolog dua-duanya. Jadi kalau Harusnya. istri yang datang, Tapi yang maka nyuruh siapa? suami belum tentu dia mau berubah. Nah, tapi kalau suami yang datang duluan atau dua-dua mereka sama-sama datang, nah itu sudah ada motif untuk Itu berubah. baik malah Untuk sebetulnya memperbaiki. punya niat baik. Oke, Iya. kita kembali dulu ke Pak Hartono. Bagaimana waktu itu ada usaha Pak Hartono Usaha apa itu, Bu Dina? untuk mencoba menjalin hubungan perkawinan dengan yang sudah dinikahi waktu itu? Saya kira ada upaya-upaya dan usaha itu perlu ada. Sampai Sebagai- sampai pergi ke terapis masalah perkawinan? Saya kira terapis itu tidak ya, tapi saya sering konseling dan sebagai konseling, saya membuka tabir-tabir yang ada, segala kekurangan. Konselor pada hakikatnya tidak menyuruh, tapi karena memang tidak ada kecocokan dan saya pinjam istilah Pak Naik tadi, bahwa diperbaiki memang sudah tidak bisa. Daripada kita cekcok terus,
Akibat psikologi buat anak-anak saya pun juga jelek. Jadi kompensasi saya di luar. Saya kira begitu Bu Debra. Oke, bagaimana Ibu Rey? Sebetulnya langkah yang telah dilakukan yang pertama betul, itu masih dalam konteks harkat, masih dalam konteks anak-anak, famili dan sebagainya, karena juga pesan daripada orang tua ya. Tapi setelah memasuki di dalam hal yang pertama atau misalnya dua teman yang berikutnya, itu memang udah kayaknya enak juga ya, nikmat, setelah menikmati. Begitu Pak Hartono? Saya kira tidak. Oh, saya tidak. Yang benar. Saya yang melakukan. Jadi saya Baju Anda kan mencari. saya tidak pernah mencari Bu. Oke, kita simpan dulu karena waktunya habis khusus untuk bagian ini. Pemirsa, kita akan mengikuti pesan-pesan berikut. Anda masih akan bersama Buah Bibir. Setelah ini kita akan sharing dengan penonton.